Misalnya ada orang mau salat maghrib jamak takdim dengan Isya, dia sedang kerjakan salat maghrib sampai pada tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, assalamu, baru adnan assalamu. Ingat, belum niat jamak takdim, saat itu masih boleh niat sebelum dia ucapkan kum ataupun assalamu alaikum dalam dunia, boleh niat saat itu karena dia belum keluar dari solat. Bagaimana niat? Seperti contoh tadi, seperti nak contoh dong, yang pleonastis dalam bahasa Indonesia, seperti contoh. Makanya waktu SD kita agak bodoh, buatlah seperti contoh. Maka diniatkan, ya Allah, salat maghrib ini saya niat jamak takdim dengan salat Isya. Begitu selesai salam, kum, bangkit untuk salat Isya. Itu jamak takdim, niat di dalam salat yang pertama. Sedangkan jamak takhir, niat di dalam waktu yang pertama. Kita dalam perjalanan musafir, masuk waktu maghrib tapi tidak berencana untuk singgah. Ditanya oleh anggota rombongan, istri, anak atau kawan-kawan, ini di mana kita salat maghrib Pak Ustaz? Salat maghrib nanti kita jamak takhir saja ke Isya. Selama masih ada waktu maghrib masih boleh niat. Ini sekarang bagaimana? Sekarang niatkan saja, aku niat jamak takhir salat maghrib ke Isya karena Allah Ta'ala. Di mana niat? Di dalam hati. Maka kalaupun terucap bila hati tidak bekerja, maka tidak disebut niat. Itu hanya lafaz niat. Maka ditalafai saja lenit jamak takhir maghrib ke Isya karena Allah Ta'ala. Tak bergaduh lagi orang batu. Ingat dalam hati bahawa salat maghrib akan dikerjakan di waktu Isya. Lanjut perjalanan. Habis waktu maghrib, masuk waktu Isya, jam 8, jam 9, jam 10 baru singgah. Je kupi, baju hubu di apa leh di Gerugau. Singgah di masjid. Salat untuk jamak takhir tidak berlaku tertib. Boleh maghrib dulu, boleh Isya dulu. Tidak berlaku mualat berturut-turut. Boleh salat maghrib dulu, makan nanti salat Isya. Boleh salat Isya dulu, makan nanti salat maghrib. Tapi untuk jamak takdim berlaku tertib dan berlaku mualat. Apa makna tertib? Wajib duhur dulu baru asar, wajib maghrib dulu baru Isya. Itu jamak takdim. Dan wajib mualat berturut-turut. Begitu selesai salam salat duhur, segera bangkit untuk salat asar. Begitu selesai salat maghrib, langsung bangkit untuk salat Isya. Maka untuk jamak takdim lebih rumit daripada jamak takhir. Wajib tertib dan wajib mualat. Kenapa demikian? Karena salat jamak takdim waktu yang kedua belum masuk. Salat jamak takdim duhur dengan asar, duhur sudah ada, asar belum masuk, maka wajib duhur dulu baru asar. Sedangkan jamak takhir kedua-dua waktu sudah masuk, boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Maka itu pada niat jamak. Makanya untuk salat di dalam niat itu sebenarnya hanya qasad ta'arrud dengan ta'yin. Sedangkan jumlah rakaat menghadap kiblat itu hanya sunnat saja. Sedangkan untuk mengetahui masuk waktu salat, menutup aurat, suci dari hadas dan najis, bahkan tidak disunatkan untuk diniatkan di dalam niat. Salat Jumat ada ketentuan khusus. Karena salat Jumat disyaratkan berjamaah, maka tidak sah salat imam apabila tidak meniatkan diri sebagai imam. Untuk selain salat Jumat, imam tidak disyaratkan meniatkan dirinya sebagai imam. Kalau pada salat Jumat, bila imam tidak meniatkan diri sebagai imam, maka imam tidak salat Jumat.
Tetapi makmum bila lebih daripada 40 orang tetap sah Jumat karena sudah berjamaah. Karena salat Jumat ada dua ketentuan. Yang pertama berjamaah di rakaat pertama, dan yang kedua tetap ada 40 orang sampai selesai salat. Makanya berlaku laghzun kata orang Arab, puzzle, teka-teki. Him bahasa Cekung. Apa himnya? Ada orang sedang makan siang di rumah, batal salatnya gara-gara ada yang kentut di masjid. Dia fikir, ada seorang yang sedang makan siang di rumah. Orang yang sedang makan siang ini batal salatnya gara-gara di masjid ada yang kentut. Ini bukan sedang salat, sedang makan siang. Bukan sedang salat, sedang makan siang. Tapi orang yang sedang makan siang ini batal salatnya gara-gara di masjid ada yang kentut. Yang gimana fikir? Yang muhim para ulama. Jadi ternyata salat Jumat itu hanya 40 orang ahli Jumat. Imam berikut dengan makmum 40 orang. Mereka salat memenuhi syarat saja. Rakaat pertama sepakat berjamaah, tapi rakaat kedua mereka niat farad. Yang kena bagahla ke balap, yang kira-kira hanatat mekarat dilanjut, maka ada yang sudah selesai rakaat kedua, baca Fatihah, baca surat rukuk, i'tidal, sujud terus sampai dengan salam. Dah selesai ke rumah, jogo cak oleh lah urang lain wala rumah Nabi udah kedai kopi. Ada satu orang yang ingin menikmati salat Jumat dengan durasi yang panjang. Surat Al-Baqarah dibaca rakaat kedua. Dia salat sendiri. Kenapa? Karena rakaat pertama sudah selesai. Rakaat kedua tidak disyaratkan berjamaah. Dilanjut. Naik tengah pajobu rumah tengah je kopi berkedai. Tiba-tiba orang yang terakhir yang nomor urut 40 ini belum sempat salam itu bik kentut. Pertanyaannya, berapa orang yang sah Jumat? 39. Sedangkan syarat Jumat 40. Maka karena tidak cukup 40, yang tengah pajubu coro batul sembahyang. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan sifat kolektif. Tak boleh nafsi-nafsi. Ini pokok jika sembahyang ke gerok kesah kajut. Islam mengajarkan sifat kolektif. Maka kita berdiri di dalam saf salat berjamaah, enggak cukup hanya kita saja yang lurus safnya. Pedakalan belaunan, pedakalan belawi. Satu orang saja miring safnya, maka satu saf itu dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Kalau yang di depan tidak sah, maka yang kedua itu juga tidak sah fadilah jamaahnya. Bukan salat, jamaahnya. Maka menyenau orang sehat, itu kena maju ke bercutut. Maka nyan gari apa? Galak-galak ke hanya galak-galak ke pakai berusaha kah gara-gara dan hana tepat kamu ikut hana kira, gara-gara dan diliku hana tepat kamu ikut hana kira. Oh hanya galak-galak ke barang apa je nyampe tertik di luar masjid. Kenapa? Karena mengganggu sifat kolektif. Makanya pada solat kita sekarang selera jamaahnya masih rendah. Yang penting berjamaah ruk masjid, padahal fadilahnya tidak ada karena tidak penuh saf itu. Jadi bayangkan saya masuk dari pintu sebelah kiri sudah terisi penuh saf kedua, mereka pun jauh tak dilenjakkan indah mentalendang. Tapi tidak bermakna salat berjamaah saya bila di ujung itu tidak penuh, maka ada berjauh ke dilenjak. Di samping untuk melaksanakan anjuran 1000 langkah sehari, lenjak ke bawah ujung untuk mengisi. Sedangkan di banyak masjid disediakan ruang kosong bawah ujung. Gejak jauh-jauh dari Cakung gejak kena 10 salam untuk salat berjamaah. Tapi sampai kemari seperti salat sendiri di Cakung. Kenapa? Karena terdapat perkara yang makruh di dalam praktek berjamaah. Setiap perkara yang makruh di dalam praktek berjamaah itu menghilangkan fadilah 27. Tidak lurus saf, tidak rapat saf, tidak penuh saf. Termasuk salah satunya diimami oleh orang yang tidak disenangi oleh kaumnya.
Makanya di Arab itu orang yang jadi imam pilih-pilih hanya berangkat. Oh nyogat akhlak keseharian, oh nyogat aturan di dalam salat. Maka saya teringat dulu di sebuah masjid ada seorang orang tua alim, sudah dilantik imam cik masjid tersebut. Setiap kali imam ini maju, beliau protes, Iran urung pasai anjak imam. Maju orang lain, imam kedua, Iran pergi pasai anjak imam. Maju imam lain yang kelak, Iran pergi urung pasai anjak imam. Jadi akhirnya imam-imam ini curhat ke saya, nya tengku payah nak tempat kiban standar pasai untuk usah je imam. Maka saya jawab saat itu, menyata tepat pasai orangnya sangi hananya nak pasai. Karena standar fasih itu ada dua. Yang pertama, orang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Atau yang kedua, bukan dan, atau yang kedua, orang yang selalu terus-menerus melakukan dosa kecil dan tidak bertaubat. Menyuruh dosa kecil dah aurat. Saya Sabtu Ahad gowes malu untung. Imam ya. Fasih. Atau dosa besar. Dosa besar nyo gajah memang beres tengku sabi mai jakrung metang puluh pulang pasai ya kenong peng riba tekan Honda gublo kredit balising transaksi riba tidak bertobat bangga lo menan gejak masjid naik sepeda motor baru beri plat yang mentang putih anak nota pajak ada yang tegur kabar ulam tegur alah dia beliau bersikap tawadhu mata kredit. Beliau secara tidak langsung sedang mempromosikan kredit. Alah mata kredit. Orang yang mendengar mengkalkulasi, medum tengkunyan hana gaji dijek cok kredit. Iki apa kupreh. Maka kalaupun kita beli sepeda motor, beli mobil, beli rumah dengan cara kredit, jangan beritahukan kepada orang lain bahwa itu kredit, kecuali nanti yang syariah sesuai dengan kriterianya. Hai kabar ulam aku, alhamdulillah. Panjang terbelah apa? Barosa. Nyan cash per kredit aku, buku ya tanya tanya. Anda boleh jawab. Coba bah. Nah, ada nikmat bila Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan merasa bangga, walaupun niatnya itu untuk bersikap tawadhu. Mungkin jawaban Allah mata kredit. Pesan moral yang ingin ia sampaikan sebenarnya, saya sebenarnya nggak ada uang untuk beli, cuma karena ada fasilitas kredit saya ambil. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang berpikir medum tengkunya hana gaji itu jauh kredit. Kita sedang mempromosikan kredit. Maka walaupun kita melakukannya, nauzubillah umpamanya, jangan sampai memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena nauzubillah. Itu tentang salat berjamaah. Maka salat ini bukan hanya sebatas tentang salat. Baru terasa nikmat berjamaah apabila dalam geraknya itu ada insijam, seperti instruksi dari Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyuktamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru, maka kalau imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Artinya ada keseragaman gerak yang sebagai atraksi pada upacara. Hormat, ditahan gerakannya. Hana moment. Kapan panjang moment? Gerak, mutigo gerak. Maka seharusnya gerakan salat ketika imam takbiratul ihram, Allah nilai itu nilai tetap Allahu Akbar bakbar sampai imam baru tiga Allahu Akbar belagi orang peh igeleng. Ketika imam rukuk tunggu dulu sampai selesai bar Allahu Akbar, begitu bar sampai imam baru geraknya. Fa idza kabbara fakabbaru, fa idza raka'a, apa makna raka'a? Sudah sempurna rukuk, farka'u, baru rukuk kalian. Nya imam pamajib lawi Allahu Akbar baru tegak dia. Nya imam baru Allah itu nya kabar kan.
Maka andai kata kita ikuti instruksi solat berjamaah sesuai tuntunan Nabi, ibadah syahwat saja jemaah. Kalau kalah ibadah syahwat saja jemaah. Kenapa? Ada keindahan gerak koreografi di dalam solat. Bertiga rubah lagi gelombang. Yang menyana video dari itu menjadi konten. Hari tat solat berjamaah di masjid Subul Salam Pungai Belangcut. Wati rukuk imam nyan jemaah makmum saf pun kedua kelai keput kelimang lagi gelombang rubah. Ini kelai yang kedua ikut yang kelai keput kelimang kenal. Ada keindahan gerak insijam namanya. Kita tanya nak turunkan. Wati tay rukuk dengan imam jemaah rukuk lagi kemeng rut. Nah yang rut kita ni tu karang rut. Nah yang mentang tedang cat ke mau punggung kemeng. Ini posisi solat kita sekarang. Maka sekarang kita hadir solat berjamaah belum terasa nikmat. Kenapa? Tidak terlihat keindahannya. Hati kita belum menyatu. Baru hanya sebatas pokoknya saya sudah berjamaah. Ini kelemahan juga. Maka harusnya kita tingkatkan pelan-pelan. Dimulai dari kesepakatan saf yang pertama. Ini lagi orang medalai. Orang medalai yang di sekitar syekh itu harus bulat suaranya untuk diikuti oleh orang yang lain. Tapi kalau dalai syekh kira orang yang mentabu, itu irama dalai tidak akan seragam. Maka salat harus dikondisikan. Nyo yang kesepakat untuk salatnya indah, nyo cibu bulatnya sekitar itu. Orang lain akan terprovokasi. Maka saya pernah satu kali mendapati salat seindah itu di Masjid Taqwa Abdiyah, Blangpidi, Babine Hotel Grand Loser. Itu 2007. Saya berdiri tepat di belakang imam. Begitu imam rukuk, Allahu Akbar. Jadi baru Allahu Akbar kami juga. Tertahan gerakan karena saya merasa di kanan dan kiri belum bergerak. Kagak pernah. Bar dengan imam baru mereka bergerak. Lagak takutnya. Luar biasa. Ketika bangkit, Sami'a Allahu liman hamidah, baru bergerak yang lain. Waktu sujud masjid, Allahu Akbar, baru sujud lagi. Yang lepas mangat. Ada kenikmatan kalau lagi orang senam, lagi orang upacara. Aturan baris berbaris. Maka salat mengajarkan kita keindahan tersebut. Tapi bagi kita, saya kena jemaah, pokok je nak jemaah. Gacit karena nanya ilmu. Saya kutip yang utang tunggu karya dua. Nyala ilmu bapa. Maka salat ini ada inti yang diharapkan, yaitu adanya jamalun fil harakah, keindahan di dalam gerak. Yang payah kita tingkatkan baju-baju terprovokasi. Cuma belum ada tempat-tempat yang lain. Bahkan Masjid Taqwa di Blangpidi yang saya sebutkan tadi akhir-akhir ini pun sudah berubah. Ikut lagi orang izin hanya seragam di geraknya. Terakhir saya datang sekitar sebelum Covid dulu, diundang oleh kawan untuk ceramah subuh. Saya ingin menikmati kesyahduan tahun 2007 punya. Itu sekitar tahun 2016 ke Ciplok Tun kemudian. Ternyata safnya tidak seragam seperti dulu lagi. Padahal awal lega. Apakah sekarang sudah kembali seperti dulu? Kalau alam, wallahu alam. Maka tidak tertutup kemungkinan praktek yang sama dapat kita lakukan di masjid kita. Maka dimulai dari orang-orang yang rutin berjamaah, yang sah pertama, bahkan ya nyobelagak geraknya. Baju-baju nanti akan terbawa. Orang yang di belakang juga akan terikut oleh kondisi yang demikian tersebut. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ini untuk orang yang salat disyaratkan menghadap kiblat. Lalu bagaimana bila salatnya itu di dalam Ka'bah? Ini adanya ke luar Ka'bah dulu. Bagaimana kalau salatnya di dalam Ka'bah? Wa man shalla fil Ka'bati, dan orang yang salat di dalam Ka'bah wastaqbala jidaraha, dan ia menghadap dinding-dinding Ka'bah, au babaha, atau pintu Ka'bah mardudan yang tertutup, au maftuhan, atau yang terbuka, ma'artifa'i atabatihi sulusai zira'in, dengan ketinggian palang pintunya. Yang penaji yang bingkai tingkap
kayak mungkin tingkat benar ni kusen. Kusen pintu dengan ketinggian kusen pintu 2/3 hasta. Au ala satahiha mustaqbilan min binaiha ma sabaqa jaza, atau berada di atas atap Ka'bah, sutuh atap Ka'bah menghadap bangunan Ka'bah yang sudah terdahulu tadi 2/3 hasta tingginya, jaza niscaya boleh, li'annahu fi kulli dzalika yu'addu mustaqbilan li juz'in minal baiti, karena orang tersebut pada masing-masing kondisi sudah dianggap menghadap satu bahagian dari Ka'bah. Maka timbul persoalan sekarang. Dulu Masjidil Haram hanya lantai tanah, Ka'bah tinggi. Sekarang Ka'bah sudah lebih tinggi, tetapi masjid lebih tinggi lagi, lantai 2, lantai 3. Menurut konsisten dengan pendapat ini, maka orang yang di lantai 2 dan 3 tidak sah solat, karena tidak menghadap satu bahagian pun dari bangunan Ka'bah. Mamanya orang yang tahu hendak menghadap bangunan Ka'bah, itanya nyepat di Pungai Belangcut pun dah hadap. Makanya ada cerita diangkat oleh Metro TV dulu, sudah lama, jauh sebelum Covid. Mereka melakukan reportase bulan Ramadan tentang jejak Islam. Salah satunya di Suriname, sebuah negara di Eropah, tempat orang-orang Jawa diangkut oleh Belanda kerja kebun, Suriname. Yang menariknya di Suriname itu ada sebuah daerah dibangun 2 masjid yang berbentuk diagonal, bertolak belakang. Umpama jinyo masjidnya pukul kiblat tu deh, ikut ide pegang masjid tu waktu pukul ke deh. Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Maka datanglah wartawan dari Metro TV ini, cewek, investigasi, menemui imam masjidnya, dan menariknya dua-dua masjid beliau imam. Belah no kenya imam, belah dia kenya imam. Ditanyalah, ini bagaimana ceritanya ada 2 masjid bertolak belakang, berbeda arah kiblat. Berceritalah beliau, nenek moyang kami dulu, orang Islam dari Pulau Jawa yang taat, mereka salat menghadap ke barat. Ketika dibawa oleh penjajah Belanda untuk menjadi petani kebun di Suriname, mereka pikir masih di timur, hidup ke barat. Tapi karena belum ada teori bumi bulat, tentang teori bumi datar, bumi sehen, maka mereka tetap salat menghadap ke barat. Seiring waktu terjadi pergantian generasi. Kami-kami yang sekarang cucu mereka sudah belajar dan tahu bahwa bumi bulat. Kami sudah tidak lagi di timur, tapi sudah di barat. Kalau tetap salat menghadap ke barat, maka kami membelakangi kiblat. Maka kami bangunlah masjid yang lain untuk menghadap ke timur. Ditanya, lalu kenapa tidak diruntuhkan masjid yang menghadap ke barat? Itu usaha leluhur kami. Hajat hapus jejak nenek moyang dan tetap salat ke sana. Jadi anda yang jadi imam di 2 masjid, bagaimana menyikapi kiblat? Yang satu ke timur, satu ke barat. Kekeh, imam ya Allah. Apa katanya? Berdasarkan teori bumi bulat, kami berjalan ke timur ketemu Ka'bah, jalan ke barat ketemu Ka'bah. Cuma kalau ke barat Ka'bahnya lebih jauh. Kalau ke barat Ka'bahnya lebih jauh. Karena kau hendak menghadap je, mamanya bumi bulat benar. Dah hadap ke dia ruang kosong, dah hadap ke dia ruang kosong. Makan space, ruang angkasa. Karena kiblat kita tidak melengkung, sedangkan Ka'bah posisinya melengkung. Atas dasar teori tersebut, ayo cik tengkunya ketemu jawab dua. Saya salat yang menghadap ke barat masjid lama. Tetap kalau saya berjalan lurus mengikuti planet bumi akan sampai ke Ka'bah juga, cuma lebih jauh. Dan ketika saya salat menghadap ke timur, kalau saya berjalan lurus tetap sampai ke Ka'bah juga, jalannya lebih dekat. Maka saya niatkan saja, pokoknya menyedejak depok ke Ka'bah. Maka ada teori tentang menghadap, apakah bangunannya, ataukah wilayah udaranya, ataukah arahnya. Maka ada jidar, ada hawa, ada jihad. Kalau jidar dindingnya, kalau hawa udaranya, kalau jihad arahnya.
Jadi kalau kita sebut menghadap dinding Kaabah, hanya tepuk. Menghadap wilayah udara Kaabah, hanya tembus. Yang benar sekarang hanya menghadap ke arah dari sisi pemaknaan tersebut. Tapi tetap harus arah yang persis menabrak bangunan Kaabah. Menyutajak tempat itu tepuk bangunan Kaabah berdasarkan don yang kuat. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.